Apa yang lo lakukan agar lu mulai konsisten? Satu trigger gue untuk bisa ngelakuin morning routine dengan baik adalah bangun tepat waktu. Salah satu teknik yang gue lakuin adalah habit contract namanya. Jadi tekniknya gue bikin sebuah surat perjanjian, beneran gue ketik, beneran gue tulis, ada 2 halaman persisnya. Gue bikin perjanjian dengan temen gue yang gue percaya. Gue bakal bilang, cuy, gue bakal bangun setiap jam, anggaplah jam 5 ya, setiap jam 5, dan gue bakal lapor ke lu dengan fotoin jam gue di pagi hari. Oke. Perjanjian ini selama 35 hari, setiap 1 hari gagal, gue bakal langsung denda 30.000. Alright? Terus kita tantangannya secara digital dua-duanya. Ya udah, dengan cara itu kan gue jadi punya punishment kan kalau misalnya gue nggak berhasil bangun pagi dan ngelakuin morning routine. Itu bisa ngebentuk kebiasaan apa saat ini gitu. Awal-awal gue temen lo gimana itu responnya? Ya makanya cari teman yang kita percaya kan. Dan akhirnya pas gue bentuk habit baca buku, gue juga pakai itu. Dari 35 hari gue gagal sehari doang. Tapi ya beneran gue bayar. Tapi itulah yang bisa bikin punya habit sampai sekarang kan. Jadi pakai cara itu, satu, kita punya accountability partner. Jadi kalau misalnya kita nggak ngelakuin kan kita dicap teman kita dalam tanda kutip nggak akuntabel kan. Dan yang kedua ada punishment tadi gitu yang menyakitkan buat kita sehingga kita mau ngelakuin. Interesting. Gue lagi mikir tadi ada manajemen waktu, energi, sama tadi fokus. Yang ketiga fokus. Ini nyambung sama, sebenarnya gue yakin tiga-tiga pasti berkaitan ya. Betul. Tapi untuk fokus itu kan butuh energi juga. Betul. Gitu kan? Betul. Atau mungkin pemahaman manajemen fokus dulu kali sebelum masuk gitu. Oke, jadi ya ada orang yang udah manage waktu dan energi dengan baik dan udah disediakan waktunya dan energinya ada, mulai mengerjakannya kan, tak baru 2 menit cek WA dulu, ada notif ya kan, terus kita lihat dulu ya, tanpa sadar udah buka IG aja tuh. Terus udah buka TikTok aja, jadi nggak bisa fokus nyelesain tugasnya gitu kan. Yang tadinya mau cek 5 menit doang malah jadi 15 menit, 50 menit habis waktunya. Jadi keterampilan kita untuk fokus artinya kita bisa konsentrasi penuh menyelesaikan apa yang mau kita lakukan dan tidak terdistraksi oleh hal lain. Basicnya gitu untuk fokus. Jadi sudah energinya ada, jangan sampai keserap sama hal yang bukan kita mau hasilkan sebetulnya kan, mengarah pada apa yang kita hasilkan. Betul. Oke. And apa mungkin ada tips atau metode yang gue yakin metode sekali lagi ada banyak pasti. Ya, ada banyak, sure. Mungkin yang bisa lu share gitu. Alright. Jadi yang mungkin gue share 2. Yang pertama udah jelas kita mencoba menghalau trigger eksternal dulu dengan cara hack back dari awal. Jadi kalau misalnya lu tahu handphone lu bikin distraksi, ya matiin notif, do not disturb, airplane mode gitu kan, simpen di laci, banyaklah caranya. Apalagi yang bisa mengganggu orang lain yang manggil kita, misalnya kita pakai noise cancelling headphone dan kasih tahu kalau gua pakai ini jangan diganggu dulu. Jadi kita halau dulu tuh semua kemungkinan potensi trigger eksternal untuk distraksi. Ini perlu di list down nggak sih, bertulis, diidentifikasi kayaknya yang jadi berpotensi untuk mendistract gua A, B, C, D, E gitu. Betul. Ketimbang di sini doang gitu, kayaknya nggak boleh harus ditulis, nggak boleh di pikiran doang, harus ditulis. Oke. Tulis. Dan akhirnya masing-masing kita cari solusinya. Ya. Gitu. Ya, jadi yang pertama tadi trigger dari eksternal. Nah, yang kedua trigger internal yang sebetulnya lebih sering terjadi. Kita buka handphone kita terkadang karena nggak ada notif, nggak ada ping segala macam, kita pengen buka aja gitu kan, padahal ada harus dikerjain gitu. Sering terjadi itu. Jadi caranya selain tadi kita singkirkan, kita bisa membuat distraction sheet atau lembar distraksi. Jadi kita pakai satu sticky notes sambil kita kerja, kita pasang satu sticky notes, satu pulpen di sini. Ketika kita bekerja, kita teringat sesuatu. Oh, gue belum balas pesan si Rudy tadi, oke, tulis balas pesan Rudy. Jadi idenya itu nggak hilang. Kadang kan ada ide brilian kan yang kalau nggak kita eksekusi suka lupa. Tapi kalau kita eksekusi kita terdistraksi nggak ngerjain. Ya maka simpan itu di parking lot catatan tadi. Aduh, tadi belum beres yang cuci piring, ya tulis cuci piring gitu. Jadi apapun itu yang terlintas dalam pikiran kita yang mendistraksi kita, tulis di lembar distraksi ini.
sehingga dia nggak ganggu nih dalam pikiran kita tetap bisa fokus. Kalau udah beres baru kita review, oh tadi apa aja sih yang harus dikerjain, nah baru lakukan. Gue teringat sama bukunya David Allen ya, Getting Things Done ya. Dia bilang otak itu jangan dipakai buat mengingat, tapi dipakai untuk berpikir, untuk ya kan. Berpikir. Sedangkan kalau kita mengandalkan untuk mengingat, possibility untuk lupa itu dan kelewat. Jadi apapun yang dipikir, apa yang perlu diingat bukan ini tapi ditulis gitu. Interesting. Pikiran yang paling jernih sekalipun akan kalah sama catatan yang kita bikin gitu. Jadi oke. Menarik. Dan boleh nggak lo cerita kalau lo nggak keberatan, mungkin pengaplikasiannya pertama ke diri lo sendiri, satu hal yang lo merasa gila ini dampaknya signifikan banget perubahannya gitu. Mungkin itu dalam hal apa gitu dan apa yang dilakukan. Oke. Favorit gue masih sama sih, yang mengubah segala halnya ketika gue membiasakan menjadwalkan setiap agenda gue di kalender sejak gue kuliah dulu. Bahkan ya OTW di jalan, makan siang itu ya gue taruh semua gitu. Jadi sedetail itu sehingga semuanya tuh structured gitu, ada di sana gitu. Ya bahkan kalau gue pengen main game juga gue taruh main game gitu. Jadi segala-galanya apapun yang bisa terlintas ya itu gue akan taruh di sana. Dan sampai sekarang gue bisa menurut gue produktif, menyelesaikan kerjaan-kerjaan gue dengan baik, dan punya banyak waktu juga untuk diri sendiri, untuk main sama adik gue, keluarga, dan itu menurut gue enak banget sih gitu. Jadi gue punya kontrol yang sangat tinggi terkait waktu gue sehari-hari. Itu mungkin seandainya nih, just in case ada yang mendengar apa yang lo sampaikan tadi, tapi kok jadi kayaknya kaku banget ya gue, jadi kayak semuanya kayak nggak ada fleksibilitas gitu. Not really, karena kalau misalnya gue pengen ubah ya udah ubah aja, sesimpel itu. Dan enaknya kita punya kalender digital, kita tinggal drag and drop kan. Kalau kita masih pakai kalender fisik kan kita harus hapus dulu coret. Ya udah, sekarang gue misalnya oke, gue lagi nggak bisa fokus, gue lagi nggak pengen kerja, gue pengen main, oke, ini bisa di reschedule kapan? Reschedule ke besok, ke nanti malam. Sini gue taruh tambah blok main misalnya. Jadi tetap kita yang punya kendali terhadap jadwal kita. Kan kita bukan robot juga yang diprogram akan melakukan sesuai. Ya kalau berubah, tetap make it flexible. Dan itu yang lu sangat merasa signifikan dampaknya. Betul. Menurut gue itu sih yang paling favorit tetap. Oke. Dari pengalaman lo mungkin saat lo dengan klien-klien lo gitu ya, saat coaching atau saat latihan, yang paling sering lo lihat gitu sebagai tantangan utama orang untuk produk itu di antara beberapa hal tadi itu ya? Yep. Itu yang mana biasanya? Yang sering sekali menjadi struggle 9 huruf ajaib ya, konsisten itu paling susah sih. Itu yang paling sering orang merasa, oke, Umar, gue bisa nih produktif, tapi ya hari pertama sampai hari ketiga aja gitu kan. Sama seperti kita resolusi awal tahun kan, hari pertama semangat banget gitu kan, hari kedua masih semangat, hari ketiga aduh udah lemas gitu kan. Nggak nyampe seminggu udah hilang tuh habit yang mau dibentuk. Itu paling sering jadi struggle. Dan apa menurut lo yang paling sering menjadi pemicu orang konsistensinya menurun gitu di tengah jalan? Karena kita tidak merancang apapun yang mau kita bangun berdasarkan cara otak kita bekerja, ya, behavioral psychology, neuroscience. Karena banyak orang nggak benar-benar serius ketika gue nyebutnya habit design ya, merancang habit yang mau dibentuk gitu. Jadi karena gue belajar itu, apa habit yang mau dibentuk? Baca buku 30 menit tiap hari, udah habit udah salah. Bisa secepat itu tahu kenapa? Karena ya orangnya tidak terbiasa baca buku, mau bentuk habit baru 30 menit susah. Ya kan? Mungkin kalau sekarang udah populer oleh Atomic Habits-nya James Clear gitu kan, The Power of Habit-nya Charles Duhigg. Ya, kalau lu baru mau mulai ya coba gua challenge lu baca buku 1 lembar aja minimal tiap hari, kalau mau lebih boleh, tapi minimal 1 lembar tiap hari, fotoin ke gua. Udah 2 minggu terjadi tuh habit terbentuk. Dan bisa baca 30 menit setelah itu. Jadi teknik micro habit kan, berarti buat habit yang kecil dulu. Maka kenapa
salah satu spesialis gue di habit coaching adalah ya si habit design tadi gitu. Buat beberapa orang masalahnya habitnya terlalu besar gitu, sehingga harus dikecilin. Buat beberapa orang triggernya nggak jelas. Terlalu besar itu artinya gapnya dengan dia sekarang. Betul, gitu, betul. Buat beberapa orang kurang rewarding gitu. Jadi menemukan itu yang akhirnya menjadi puzzle. Oh ini loh solusi buat lo, sehingga ketika kita bahas habit banyak sekali solusinya personalized gitu.